Oke, kalau untuk hygiene industri itu adalah kita mempelajari terkait dengan sanitasi perusahaan yang ada kaitannya dengan keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, dan nanti itu mempengaruhi produktivitas kerja. Kalau kita membahas pada poin yang pertama ini, perusahaan itu biasanya mereka akan berpikir profit atau keuntungan. Jadi kalau kita berpikir profit, maka produktivitas pekerja itu menjadi hal yang sangat penting. Produktivitas pekerja itu akan bagus jika tidak ada faktor-faktor lingkungan yang mengganggu pekerjaan mereka. Contoh tadi misalnya ada kebisingan, ada pencahayaan, ada getaran, dan lain-lain. Analogi begini, misalnya kalau kita sekarang belajar, anggaplah kita belajar itu sebagai pekerjaan di perusahaan. Kemudian ada bising di sekitar area belajar kita. Apakah itu mengganggu pekerjaan kita atau malah tidak apa-apa? Itu saya kira akan mengganggu. Jadi kalau misalnya kita punya target bahwa jam segini saya harus mengumpulkan tugas, ada bising di sebelah kita, kemungkinan akan terganggu. Terganggu ini dalam artian akan memperlama waktu kerja kita, juga akan mengurangi kualitas dari pekerjaan kita. Kemudian dari berbagai macam gangguan-gangguan tadi itu ada juga kaitannya dengan penyakit akibat kerja, yang dalam hal ini adalah kesehatan kerja. Contohnya gini, kalau misalnya ada paparan bising di perusahaan atau di industri atau di lingkungan sekitar kita, maka akan ada gangguan-gangguan yang timbul akibat dari bising tersebut. Kalau di dalam teori itu, misalnya gangguan tekanan darah, kenaikan tekanan darah, hipertensi misalnya. Kemudian gangguan komunikasi, ini sudah sangat jelas gangguan komunikasi. Kemudian ada gangguan-gangguan pendengaran dari tuli sementara sampai tuli permanen. Itu adalah gangguan-gangguan akibat bising. Contohnya gini ya, kalau ada bising itu kan kita cenderung untuk marah. Kalau orang cenderung marah itu berarti ada kenaikan tekanan darahnya secara fisiologis tubuhnya. Itu nanti berhubungan dengan kesehatan pekerja. Begitupun misalnya pada faktor-faktor lingkungan lain untuk faktor fisiknya. Contohnya kalau misalnya pencahayaan. Pencahayaan yang tidak sesuai dengan standar itu akan mengganggu proses pekerjaan kita. Misalnya kalau di industri itu, kalau di bagian administrasi, dia standarnya adalah 200 lux. 200 lux. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, maka kita akan terganggu untuk mengerjakan suatu pekerjaan karena pencahayaannya kurang. Begitupun misalnya kalau pencahayaannya tinggi, maka akan silau, terganggu juga. Makanya itu kalau di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 sudah dibuat batasan terkait pencahayaan menurut jenis pekerjaannya. Itu nggih. Nanti teman-teman juga bisa untuk melihat di Permenkes nomor 70 tahun 2018 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Hampir sama juga dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Jadi gitu. Misalnya tadi kalau pencahayaan, kalau misalnya kayak kita belajar gini itu dia rentangnya antara 200 sampai 300 lux meter. Akan berbeda misalnya pencahayaan jika kita bekerja di laboratorium. Maka perlu ketelitian yang tinggi gitu. Jadi kemungkinan akan naik untuk standar pencahayaannya. Kalau tidak salah itu dia 500 lux 500 sampai 700 kalau tidak salah. Kemudian dari item ini kita berupaya untuk melakukan pencegahan pada aspek keselamatan pekerja dan kesehatan pekerja, yaitu dengan melakukan perbaikan lingkungan kerja. Dalam hal ini tadi, kita berusaha untuk mengendalikan atau mengurangi efek risiko dari paparan-paparan yang terkait dengan hygiene industri tadi. Dan nanti tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan pada pekerja dan produktivitas kerja yang nanti ujungnya itu adalah profit dari perusahaan. Itu kalau kita kaji-kaji dengan nilai-nilai ekonomis. Jadi seperti itu. Kalau tadi kan misalnya pada kesehatan ini
hubungannya dengan penyakit akibat kerja. Kalau pada keselamatan, banyak hal-hal yang akan mempengaruhi keselamatan pekerja terkait dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan tadi faktor-faktor lingkungan tadi. Misalnya kalau pencahayaan yang kurang bagus, maka akan ada kemungkinan kecelakaan kerja misalnya. Begitu. Kemudian kalau di dalam penerapan hygienistry itu ada 3 aspek utama. Yang pertama itu kita mengenali dulu lingkungan kerja kita seperti apa. Yang kedua kita melakukan penilaian. Yang ketiga kita berusaha untuk mengendalikan faktor-faktor risiko dan faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja kita itu sendiri. Jadi contoh ya, kalau kita melakukan pengendalian lingkungan kerja, contoh saja kalau sekarang itu kita belajar, kita mengikuti perkuliahan. Jadi anggaplah kegiatan kita sekarang itu adalah kegiatan bekerja. Jadi kalau kita hubungkan dengan HI ini, ada faktor bahaya potensial, ada faktor risiko dari lingkungan kerja kita tadi. Lingkungan belajar kita tadi. Contohnya misalnya pencahayaan. Jika kita misalnya menerima pelajaran di pencahayaan yang kurang, maka akan berpengaruh pada kesehatan mata misalnya. Atau di sekitar rumah kita sekarang ada orang yang membangun rumahnya atau yang merenovasi rumahnya. Itu ada sumber bising. Jadi di sini kita berusaha untuk melakukan pengenalan lingkungan kerja. Gitu. Contoh kalau kita misalnya lagi di dapur, faktor-faktor bahayanya misalnya panas. Panas itu bersumber dari api tadi misalnya. Dan berbagai macam faktor-faktor bahaya yang mungkin ada di lingkungan kerja kita. Kemudian yang kedua itu kita menentukan lokasi potensi bahaya, alatnya seperti apa, dan metode pengujian seperti apa. Itu kalau di industri, di sini kita bisa membuat formnya, tabelnya. Contohnya ya, kalau anggaplah kita analogikan di rumah. Di rumah itu ada beberapa ruangan. Misalnya ruang tamu, kemudian ruang keluarga, ruang dapur, sama ruang tidur misalnya. Jadi kalau misalnya di ruang tamu itu, kita menentukan kira-kira faktor bahaya apa saja yang ada di ruang tamu. Contohnya ada meja, ada kursi, ada beberapa perabotan lain. Kalau kita misalnya berjalan tanpa mengetahui area kerja kita, maka akan ada potensi tersandung. Begitu ya? Tersandung atau tertimpa dari berbagai macam perabotan tadi. Itu misalnya kalau di ruang tamu. Kalau di ruang keluarga, yang biasanya ada televisi, ada kipas angin, ada lampu misalnya. Jadi kemungkinannya kalau untuk potensi bahaya sama risiko tadi itu, misalnya bising dari televisi. Kalau misalnya dia menyalakan televisi dengan speaker yang sangat besar, itu bising. Kemudian radiasi dari paparan sinar yang ada di televisi misalnya. Kemudian ada pencahayaan dari lampu. Itu merupakan contoh-contoh faktor-faktor bahaya dengan cara kita menentukan lokasinya. Kalau dapur pun seperti itu, begitupun juga di tempat tidur. Jadi kemungkinan akan sama faktor resikonya dan faktor bahayanya antar ruangan tadi, dan kemungkinannya akan ada karakteristik yang membedakan. Itu untuk di ruangan, di rumah misalnya. Kalau kita misalnya analogikan dengan di industri tekstil misalnya, sama di penggilingan padi. Teman-teman mungkin bisa menentukan bahwa misalnya di industri tekstil itu faktor risikonya bising misalnya. Kemudian faktor lain itu misalnya getaran. Kemudian di industri penggilingan padi, faktor risikonya yang paling banyak itu mungkin debu yang kimia, juga bising akibat dari pemisahan padi dengan
bulirnya. Jadi kita bisa menentukan lokasi potensi bahaya, faktor risikonya, alatnya, serta metode pengujiannya. Kalau alat tadi ini kan berkaitan dengan sumber bahaya tadi. Misalnya kalau bising itu alat untuk mengukur bisingan adalah sound level meter. Kalau untuk getaran misalnya diukur dengan vibrasi meter, vibrator meter. Kalau untuk pencahayaan misalnya dengan lux meter. Metode pengujiannya ini kita bisa berdasarkan SNI. Ada SNI itu yang mengatur tentang prosedur pengukuran kebisingan misalnya. Kemudian prosedur pengukuran debu di lingkungan kerja. Dari sini kita juga bisa menentukan berapa jumlah pekerja yang terpapar. Kemudian untuk bagian kedua ada penilaian lingkungan kerja. Ini bisa dilakukan di laboratorium, bisa juga dilakukan dengan pengukuran. Jadi ini juga tergantung teman-teman sekalian. Baru-baru ada bising toh. Itu juga tergantung teman-teman sekalian. Contohnya, kalau misalnya bising itu dia diukur dengan sound level meter, maka namanya ini adalah pengukuran. Karena di situ ada hasil yang bisa kita lihat. Jadi misalnya kalau kita mengukur kebisingan bahwa oh ini kebisingannya ini sebesar 90 desibel. Nanti kita masukkan di rumus perhitungan, didapatkan nilai akhirnya sekian desibel. Sekian desibel untuk konsentrasi kebisingan di area tersebut misalnya. Kemudian juga ada pengambilan sampel, serta kita melakukan analisis di laboratorium. Gitu. Contohnya ya, kalau misalnya kita mengambil sampel, kita mau mengukur berapa konsentrasi debu. Debu kan kita mengambil titik-titik sampel seperti apa. Alatnya itu namanya HVAS, High Volume Air Sampler. Itu untuk mengukur debu. Dari sini kita bisa melakukan analisis di laboratorium. Berapa konsentrasi debu tadi setelah kita mengukur. Kalau ini kan kita belum bisa menentukan berapa angkanya. Kalau waktu pengambilan sampel ini, kita harus ke sini dulu. Baru bisa menentukan berapa konsentrasi debu di lingkungan kerja. Sama halnya kalau misalnya kita mengukur di luar lingkungan kerja, di lingkungan umum. Itu kita harus ke laboratorium dulu. Begitupun misalnya pada faktor-faktor kimia sama faktor-faktor biologis. Contohnya kalau pada faktor biologis itu kita mau melihat ada enggak vektornya. Oh ini ternyata waktu kita mengambil sampel di tempat air, misalnya di kamar mandi, kemudian di dispenser itu ternyata ada jentik nyamuk misalnya. Dari jentik ini coba kita analisis di laboratorium. Ini jentiknya jentik apa? Apakah dia masuk pada golongan Aedes, apakah dia masuk pada golongan Culex, atau dia masuk pada golongan Anopheles. Jadi bisa di sini. Tapi yang lebih pas lagi itu kalau kita misalnya mengukur faktor-faktor kimianya. Gitu. Jadi contoh kalau misalnya di industri tekstil itu kita menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu itu kita analisis ini bahan kimia apa namanya, kemudian berapa NAB-nya. Ini supaya kita bisa menentukan bagaimana kondisi lingkungan kerja kita, apakah dia aman atau tidak, apakah kita perlu melakukan tindakan pengendalian dengan teknologi atau bukan, atau apakah ada korelasi antara lingkungan kerja tadi itu dengan angka kecelakaan atau dengan PAK. Jadi seperti itu. Mohon maaf Pak. Monggo. Untuk jam pagi ini sudah selesai Pak. Sampai jam 8.20. Saya cepat-cepat saja ya. Baik Pak. Kemudian ini kita bisa membuat dokumen untuk inspeksi. Yang ketiga itu kita bisa mengendalikan lingkungan kerja ini dengan metode-metode tertentu, yakni biasanya itu dengan hierarki pengendalian mulai dari eliminasi, kemudian substitusi, kemudian ada kajian teknik, sampai APD. Ini untuk menentukan berapa paparan pekerja oleh faktor lingkungan kerja tersebut, kemudian kita bisa mengefektivasi alat pengendali di perusahaan sampai misalnya
tujuannya itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja dan nantinya akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Kalau dalam lingkungan kerja itu ada faktor fisis, tadi yang seperti saya katakan, ada kimia, ada biologi, ada psikologi, ada fisiologis. Misalnya kalau fisik itu ada suhu, kimia itu ada gas, biologi itu ada virus, ada bakteri, atau kalau fisiologi itu ada waktu kerja, cara kerja. Kalau psikologis itu ada hubungan kerja, kemudian stres kerja. Kemudian alat untuk mendeteksi di lapangan ini tadi saya sudah katakan ada sound level meter ini untuk kebisingan, ada lux meter itu untuk pencahayaan, ada vibrator meter itu untuk getaran, ada personal gas itu untuk debu, ada gas detektor itu untuk gas, ada anemometer itu untuk angin. Tadi kita juga sudah jelaskan bahwa NAB itu merupakan kadar yang dihadapi oleh pekerja itu tanpa adanya gangguan atau penyakit. Ini pengendaliannya bisa dengan teknologi, substitusi atau isolasi. Oke, kita bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyiapkan materi. Teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di pekan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya. Terima kasih, Pak.